Mengambil kembali 3 tahun yang hilang. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Bila kita menengok kembali sejarah China, di setiap titik balik besar selalu ada pahlawan yang muncul yang dengan gagah berani membuka jalan. Istilahnya satu hilang dua terbilang. Kalau tak berhasil, biar nyawa hilang. Misalnya, pada tahun 1991, ketika banyak tempat di China, setelah reformasi dan pembukaan China, masih terobsesi dengan sistem sosialis atau kapitalis. Shanghai dengan beraninya mengeluarkan deklarasi reformasi Huang Fuping, artinya mengadopsi sistem sosialis dan kapitalis secara bersamaan. 30 tahun kemudian, ketika masih banyak tempat di China masih ribut tentang masalah tes PCR, diagnosis asam nukleat, berlindung atau tidak bisa bepergian ke luar negeri. Provinsi Zhejiang, tempat kelahiran Jack Ma, berani menjadi yang pertama mengorganisir sebuah grup puluhan ribu perusahaan untuk berebut bisnis mengambil pesanan di Eropa. Bersumpah untuk mengambil kembali 3 tahun yang hilang akibat pandemi COVID-19. Sebuah tim yang terdiri dari orang-orang dan para pengusaha terkait yang bertanggung jawab atas Departemen Perdagangan Provinsi Zhejiang sedang menuju ke bandara untuk memulai tur Eropa selama 6 hari. Tur Eropa ini adalah grup pertama yang dipimpin oleh Departemen Komersial Provinsi Zhejiang, China. Provinsi Zhejiang mengorganisir lebih dari 10.000 perusahaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan di luar negeri melalui penerbangan charter untuk memperoleh bisnis dari Eropa. Perhatikan keywords kata kunci di sini. Departemen Provinsi Zhejiang, 10.000 perusahaan, tur Eropa 6 hari. Bayangkan, di provinsi mana saja di China, Indonesia, ataupun negara mana saja di dunia yang mampu mengorganisir lebih dari 10.000 perusahaan dalam waktu singkat. Bayangkan lagi, ketika banyak provinsi di China masih terkapar atau takut setelah Beijing tidak lagi mengadopsi Zero COVID Policy. Provinsi mana di China yang berani memimpin ke luar negeri secara besar-besaran untuk mengekspansi pasar global? Coba Anda bayangkan lagi ke gambaran yang lebih besar. Ketika kue semakin kecil, Anda mungkin hanya memikirkan bagaimana cara membagi kue ini. Namun, ada berapa banyak orang yang benar-benar ingin terus membuat kue menjadi lebih besar? Tindakan pemerintah dan pengusaha Zhejiang telah membuka mata saya. Mengapa Provinsi Zhejiang dan warga Zhejiang bisa menjadi salah satu provinsi orang terkaya di China, atau bahkan di seluruh dunia? Karena ketika mereka menemui kesulitan, mereka tidak pernah mengeluh, menunggu, bergantung, atau meminta dari pemerintah pusat Beijing. Mereka selalu berusaha menemukan cara sendiri, berfokus pada masa depan, dan memanfaatkan setiap peluang untuk membuat kue menjadi paling besar. Misalnya, ketika seluruh China masih memerangi pandemi COVID, para pengusaha Zhejiang telah memimpin pergi ke wilayah barat tengah China menjemput kembali para pekerja untuk melanjutkan pekerjaan dan produksi mereka. Misalnya lagi, pada saat Beijing mengeluarkan 20 regulasi tentang pengendalian COVID, pemerintah dan pengusaha Zhejiang sudah menyiapkan rencana perawatan triase gawat darurat untuk pasien COVID. Atau misalnya lagi, ketika banyak orang masih bingung apakah akan balik kampung untuk perayaan Hari Raya Imlek bulan depan. Pemerintah Zhejiang sudah mengatur untuk pergi ke luar negeri secara kolektif bersaing memperebutkan pesanan dari Uni Eropa. Karena medan bisnis ibarat medan perang dan peluang bisnis berlalu dalam sekejap. Sejujurnya, sekarang saya baru menyadari Provinsi Zhejiang yang berani berjuang dan bertarung baru dapat melahirkan EU Market atau EU International Trade City, yang menurut Bank Dunia adalah pasar komoditas kecil terbesar di dunia. Di mana pada tahun 2013, pasar kecil EU telah menjual barang komoditi senilai 11 miliar dolar, ataupun peralatan kecil Cixi, sepatu kulit Lucheng, perangkat keras Yongkang, maupun tekstil ringan Shaoxing dan berbagai ekonomi swasta yang sangat terkenal di dunia. Sebenarnya kita dapat menelusuri sejak zaman kuno
Bukanlah suatu kebetulan bahwa banyak talenta dan pengusaha kaya muncul di Provinsi Zhejiang. Para pengusaha Zhejiang tidak hanya agresif, tetapi mereka juga berani bertanggung jawab dan mengambil resiko, di mana semangat ini jarang terlihat di banyak tempat lain di China maupun di dunia. Tolong diingat, tahun depan hari ini, berbagai kota di China akan mengalami perombakan besar-besaran. Dan tingkat vitalitas ekonomi sangat bergantung sepenuhnya pada kemampuan untuk melompat ke depan. Pada akhirnya, saya ingin mengakhiri konten sharing hari ini dengan sebuah kutipan terkenal dari film populer Hong Kong yang mendapatkan penghargaan film for Best Actor di tahun 80-an berjudul A Better Tomorrow atau Geng Leng Boss. Saya telah menunggu selama 3 tahun, hanya menunggu satu peluang. Saya harus memperjuangkannya. Saya bukan ingin membuktikan bahwa saya hebat. Saya hanya ingin membuktikan bahwa apa yang hilang dari saya harus mendapatkannya kembali. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!